nggak kapok sih, nggak pernah terpilih gitu? Loh, kalau seorang pejuang kapok ya jangan jadi pejuang. Ya, teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan rumah Bapak Nurdin Ranggabarani. Kita akan berkunjung menemui beliau dan berbincang-bincang dengan beliau tentang karirnya, tentang Sumbawa, tentang harapannya kepada Sumbawa, dan mungkin tentang hal-hal lain yang bisa kita gali dari seorang Nurdin Ranggabarani. Yuk, ikutin terus ya. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di rumah seorang politikus yang cukup diandalkan oleh Sumbawa. Beliau adalah Nurdin Ranggabarani. Senang sekali ada di sini. Beliau tidak asing sih sebetulnya buat saya, karena beliau menjadi anggota DPRD Sumbawa bersamaan periodenya dengan Bapak Karela. Saya jadi sudah sangat familiar. Saya pindah ke Sumbawa SMP kelas 2 karena mengikuti Bapak yang saat itu terpilih lewat dapil Kaliwang. Beliau dua periode. Kemudian saya memahami Pak Nurdin ini karena sering jalan bareng bapak saya. Sampai saya kuliah di Surabaya juga masih sempat nengok. Jadi sudah tidak asing lagi. Itulah kenapa saya penasaran gitu, ingin berbagi cerita dengan beliau untuk teman-teman Sumbawa yang mungkin nantinya ingin menjadi politikus, karena di dunia politik tentunya lumayan berat ya, dan Sumbawa lumayan banyak peminatnya Pak Manda. Jadi anak muda Sumbawa entah karena mereka malas kerja yang lain kurang paham juga, tapi tentunya tidak ada sesuatu yang instan ya Pak Manda ya. Pastinya melalui perjuangan yang panjang. Kita akan belajar tentang politik sama Pak Manda saya, Pak Manda Nurdin Ranggabarani. Saya yakin Anda sudah tidak asing lagi, tapi bagi milenial kurang kenal Pak Manda. Ini tim saya nih. Saya kasih tahu kita akan berkunjung ke rumah Bapak Nurdin Ranggabarani. Siapa itu? Segera googling, saya bilang begitu. Kemudian di googling, oh ya orang ini gitu ya, udah paham gitu. Jadi Pak Manda, kenapa sih tertarik sama politik? Ya. Pertama saya ingin menyapa teman-teman. Selamat sore seluruh teman-teman yang mungkin bisa mengakses video ini. Sore ini saya kedatangan orang yang juga tidak asing bagi saya, yaitu Nanda Dina, anak dari sahabat saya, Pak Nurdin. Saya sempat satu periode bersama Pak Nurdin di DPRD Kabupaten Sumbawa, itu periode 97-99. Itu pertama kali saya menjadi anggota DPR, pertama kali terpilih. Usia saya waktu terpilih pertama itu 27 tahun. 27 tahun. 27 Masih sangat muda. Saya baru lulus sekitar 2 tahun. Baru lulus S1. S1. Oke. Sebelumnya saya menjadi jurnalis kampus. Saya begitu masuk ke Ibram di Fakultas Hukum, unit kegiatan mahasiswa yang pertama saya masuki adalah Pers Kampus. Pers Kampus. Itu namanya Koran Kampus Media. Pada tahun 87. Saya masuk kampus itu dan ketika saya balik lagi, ketika saya terpilih menjadi anggota DPR pertama tahun
9799 ya. Itulah yang saya bersama ayahanda tercintanya Dina. Ya. Jadi Kenapa pilih jalur politik? Jadi saya dulu di kampus itu dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram. Nah, Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram ini beranggotakan perguruan tinggi Mataram. Jadi ada Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram. Sebenarnya sebelum lulus saya sudah punya cita-cita. Oh ya. Saya pertama ingin jadi jurnalis. Kedua saya ingin jadi penasihat hukum. Ketiga saya ingin jadi politisi. Alhamdulillah ketiga-tiganya kesampaian. Nah, ketika saya berkeinginan menjadi seorang jurnalis, saya mempertajam minat saya ke situ. Bahkan skripsi S1 saya tentang media massa, tentang kebebasan pers. Jadi saya melakukan studi penelitian tentang pers waktu itu yang masih mempergunakan siuk, masih mempergunakan mesin ketik manual. Jadi saya bikin skripsi tentang kebebasan pers di negara hukum. Saya merekomendasikan dalam skripsi saya untuk menghapus surat izin penerbitan pers. Menghapus surat izin penerbitan Ya, pers. yang itu terjadi saat ini. Sekarang malah merdeka banget sekarang. Oh, sama. Kita boleh menulis apa saja, bicara apa Ya, bukan saja. saja merdeka, agak sedikit liar. Nah, terus kemudian saya bergabung juga dengan teman-teman pengacara. Saya bersama teman-teman pengacara lain bikin kantor, nah, melakukan advokasi pembelaan terhadap konflik-konflik pertanahan di NTB, khususnya di Lombok, termasuklah Terawangan, termasuk kawasan Mandalika, terus kemudian di Lombok Timur, dan di banyak tempat di NTB. Nah, dari situ, Tapi kesampaian cita-citanya menjadi penasihat hukum. ya, Menjadi pers sudah. Menjadi penasihat hukum. ya. Kemudian mencalonkan diri Nah, menjadi ketika anggota itu legislatif. kita vokal waktu itu menjadi buruan aparat era Orde Baru. Nah, kita berpikir kira-kira yang membuat kita merdeka, membuat kita lebih lebih leluasa menyampaikan aspirasi masyarakat yang sedikit tersumbat ya pada waktu itu, kita jadi apa ya? Kita bisa diskusikan gitu ya. Nah, kita ketemulah bahwa DPR itu memiliki hak imunitas, hak kekebalan hukum, di mana seorang anggota DPR itu tidak boleh dituntut di depan pengadilan karena menyampaikan sesuatu dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Oleh karena itulah Kemudian teman-teman merekomendasikan saya, udahlah kamu jadi DPR aja. saat itu lewat partai apa? P3. Sampai sekarang komunikasi P3. Dapil mana? Saya dulu belum ada dapil. Oh, belum ada dapil. Ya, belum ada dapil. Dulu itu calon anggota DPR itu sekabupaten. Misalnya anggota DPR saat itu 40 kursi, Ya. ketika saya masuk itu, maka calon dari partai-partai politik itu, karena hanya ada 3 partai politik pada waktu itu, P3, Golkar, PDI. Nah, jadi 2 kali lipat dari jumlah anggota DPR. Jadi nomor urut saya itu 1, 2, 3 sampai 80. Wih, Belum ada dapil, dapilnya kabupaten. kabupaten. Termasuk Kaliwang dulu, Oh, tempat ya. ayahnya Dina Ya. mencalonkan itu. Terus milihnya bagaimana itu? Milihnya partai, duduk gambar partai. Ya. Nah, dan partai itu memperoleh kira-kira berapa puluh ribu suara,
diakumulasi menjadi kursi berapa kursi. Oh, Nanti dipilihlah nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. berarti kalau diletakkan di nomor urut pertama dan seterusnya itu memungkinkan lebih besar kemungkinannya untuk terpilih gitu. Ya, istilahnya nomor kecil lah. Jadi memang partainya memilih orang yang terbaik Oh ya, sesuai dengan tadi. jadi sudah dievaluasi, terus kemudian sudah syarat-syarat partai yang diinginkan oleh partai itu untuk menunjukkan orangnya sudah dilakukan segala macam, sehingga muncullah nomor urut itu. Oke, itu demi kebebasan berbicara. Ya, demi kebebasan berbicara, saya memilih kebebasan karena DPR punya hak imunitas. Punya hak imunitas. Boleh mengatakan apa saja. Oke, kemudian berapa lama di DPRD? Saya di DPRD Kabupaten sejak 97 sampai dengan 2009, 3 periode. Pak. 3 periode. Jadi sangat paham kondisi Sumbawa ya. Kemudian ke provinsi. Ke provinsi 2009 sampai 2019. 2009 sampai 2019. Kemudian nyalon bupati. Nyalon bupati saya sejak jadi pimpinan DPR di Sumbawa, saya sudah calon. Sudah calon bupati. Saya masuk anggota DPR pada usia 27 tahun. Pak Manda. Itu menjadi ketua fraksi. Ya. Dulu. Oke. Saya menjadi ketua fraksi. Terus kemudian ibu usia 29 tahun saya menjadi pimpinan DPR. 29 tahun. Sampai dengan 2009 itu usia saya sekitar 39 tahun. Terus kemudian pada usia 32 tahun saya sempat menjadi calon bupati bersama Pak Haji Rauf. Terus kemudian pada usia 38 tahun saya menjadi calon wakil gubernur di Nusa Tenggara Barat bersama Pak Dr. Ibrahim Maulana. Itulah tuh. Kemudian calon bupati lagi di 2010 bersama Pak Amin. Ya. Kemudian 2020 bersama Pak bersama DJS. Ya. Pak Manda, banyak yang menitipkan pertanyaan ke saya. Kenapa sih seorang Nurdin Nanggabalani selalu ikut kontestasi eksekutif tapi padahal nggak pernah jadi? Jadi begini, sebenarnya dari sisi jabatannya saya tidak begitu memimpikan hal yang bagaimana. Yang saya kejar adalah soal kewenangannya untuk mengatur. Powernya. Karena ada satu yang saya pahami, bahwa politik itu ibadah. Politik itu seorang yang memegang kekuasaan politik dan kemudian itu dipergunakan bagi kemaslahatan umat, itu ladang pahalanya itu sangat besar. Bayangkan kalau kemudian kita membangun akses jalan yang bagus bagi rakyat kita. Bagaimana kalau kita kemudian membuat program misalnya gratis biaya kesehatan, gratis pendidikan, terus kemudian air bersih kita perbaiki, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Memang di DPR nggak bisa? Di DPR terbatas. Ya, karena DPR itu bukan eksekutor. Mereka hanya melakukan pembahasan terkait dengan penganggaran, terkait dengan regulasinya, terkait dengan pengawasan. Karena itu tiga tugas pokok DPR juga mengawasi. Tapi kita kadang melihat eksekutif itu seorang nggak mau menghiraukan DPR. Entahlah kalau sekarang. Ketika saya menjadi DPR, kami bekerja sama. Kami sangat didengar. Bahkan kami turut ya, untuk menentukan program apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Keliru dong kalau misalnya tidak didengar. Nggak boleh. Anggota DPR yang sedang duduk sekarang ini, siapapun dia, seperti apapun kemampuannya, itulah manifestasi dan presentasi dari rakyat kita. Karena rakyat yang pilih. Jangan lihat dia sendiri duduk di situ. Dia datang ke situ dengan beribu-ribu suara. Kalau kan beda sistem pemilihan DPR dulu sama sekarang. Kalau dulu karena partainya yang memilih, kemudian diurutkan sesuai kemampuannya, ada harapan masyarakat bahwa kita mendapatkan wakil dengan kualitas yang bagus. Bagaimana dengan sekarang, Bang? Sebenarnya justru sekarang yang lebih bagus. Masa sih? Ya, Tapi DPR kita kayak nggak bersuara gitu. sebenarnya sekarang yang lebih bagus. Ya, walau-walau lah kalau kemudian rakyat salah pilih ya. Oh gitu. Karena Tapi harusnya kan dikader oleh partainya, Betul. kemudian diajukan kepada masyarakat. itu ada keluhan-keluhannya. Ya kan, ini loh kader terbaik kami, silahkan pilih, semuanya bagus, kan begitu. Maka harapan kita sebagai rakyat itu akan diwakili dengan benar gitu. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Ya makanya mestinya yang ditampilkan oleh partai politik itu bukan semata-mata bertujuan untuk sekedar mendulang suara, tetapi juga memperhatikan aspek sumber daya pendidikan, sumber daya pikiran, visi misi, punya otak apa enggak gitu kan. Nah sekarang ini nggak perlu itu, Perannya enggak gitu kan. nggak seperti itu sekarang kan. Ya yang penting rakyat pilih suara terbanyak, kadang apa namanya tidak punya kemampuan sebenarnya di situ, tetapi karena punya kemampuan misalnya untuk melakukan penggalangan pada saat sebelum pemilihan, akhirnya mereka terpilih duduk dan kemudian sampai sekarang tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Iya, menjadi anggota legislatif sekarang jadi seperti lowongan pekerjaan yang Itu- kemudian dikejar rame-rame Itu yang keliru ya. Sebenarnya kalau menurut Ya pemahaman saya ini buat teman-teman yang masih muda nih Pak Manda, Ya. supaya mungkin menyiapkan diri dengan baik, baru kemudian mencalonkan diri lewat partai yang disukai gitu kan, supaya rakyat punya harapan yang lebih baik gitu kan. jadi begini, lembaga legislatif itu bukan tempat belajar. Jadi Bahkan- harus sudah siap memang gitu. Bahkan saya katakan, di mana-mana saya katakan bahwa puncak dari pengabdian itu adalah menjadi politisi, Puncak dari pengabdian, bukan tempat belajar. bukan tempat belajar. Nah, puncak pengabdian itu menjadi politisi. Tempat belajarnya. Sesudah kita belajar di berbagai tempat. Ya. Oh, oke. Contohnya Anda bisa menjadi aktivis jurnalis, kampus, gitu ya. kan? Anda jurnalis, Anda punya pemahaman banyak, ya, tentang sesuatu yang mesti diperjuangkan. Anda punya kegelisahan yang mesti tersalurkan, tetapi kemudian tidak punya sarana untuk Ya. itu, masuk ke politik. Suarakan itu di politik. Anda misalnya kemudian pernah menjadi aktivis, ya, terus kemudian terbatas karena aktivis ini selalu dianggap berada di luar pemerintah, Ya. udah masuk ngatur negara menjadi politisi. Jadi puncak dari pekerjaannya itu adalah politisi. Sehingga ketika kita katakan itu puncak pekerjaan, berat pekerjaannya. Berarti jangan belajar di situ. Jangan belajar di situ, berat pekerjaannya. Dia mesti paham tentang hak rakyatnya, dia mesti paham apa yang ingin dia sampaikan. Tapi kenapa Dia partai mesti paham. mengakomodir Bang? Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya. Partai politik kadang-kadang Ya. hanya melihat siapa nih yang populer, Oke. siapa ini yang bisa meraupkan saya suara di dapil ini. Oke. Kita pasang lah segala macam. Gitu. Kan? Berarti modalnya popularitas, Bisa. kesediaan uang, ya popularitas, visitas, ya kan? Nah, jadi lahirlah misalnya kadang-kadang politisi yang tidak memahami apa tugas fungsi pokok ya
bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mesti bersuara, ya. Ada pemahaman apa tidak tentang ketatanegaraan, tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat, ya. Dan banyak hal yang mesti mereka ketahui. Belajarlah sebelum memilih menjadi politisi. Harus bukan cuma belajar. Sebenarnya orang yang menjadi politisi itu adalah kumpulan dari berbagai profesi yang sudah sampai pada tingkat top puncak dia di profesinya, itu baru masuk ke baru masuk ke dunia politik. Maka itulah puncak pengabdian kita sebagai manusia. Pamanda kan pernah mencalonkan diri sebagai eksekutif, terutama yang paling terbaru tahun 2020 bersama BJS ya. Pastinya Pamanda sudah paham betul kebutuhan Sumbawa. Kemudian untuk menyampaikan kebutuhan itu apa saja tantangannya, ya kan? Kemudian harapan masyarakat seperti apa? Pastinya sudah merancang rencana kan? Terlepas siapapun sekarang yang kemudian menjadi pemimpin kita, tentunya kita mendukung semuanya. Pamanda kalau melihat kebutuhan yang paling dibutuhkan Sumbawa saat ini, menurut Pamanda apa? Ya, jadi begini, saya mau cerita dulu bahwa Sumbawa ini rumah kita bersama. Ya. Rumah saya, rumahnya Dina, rumah semua. Kita tinggal dalam rumah ini. Ya. Ya. Nah, sebagai orang yang tinggal, sebagai orang yang merasa memiliki rumah ini, seperti rumah kita ini, ya, jangankan dalam keadaan terang seperti ini. Dalam kondisi mati PLN pun, mati lampu pun, saya sebagai orang yang tinggal di dalam rumah ini tahu di mana saya saklar lampunya. Di mana pada saat emergensi saya bisa mengambil lilin dalam kondisi gelap untuk sementara ini. Jangankan saya berada dalam rumah ini, saya berada di luar rumah pun, ya, saya bisa membayangkan kondisi rumah ini, di mana kamarnya, di mana kamar mandinya, di mana ruang tamunya, di mana ruang keluarganya, di mana lemari buku saya, di mana dapur, di mana tempat bocor, di mana licin, di mana keramik ini ada yang sudah berbunyi, dan saya bisa bayangkan. Begitulah pemahaman saya tentang Sumbawa. Ya. Dengan 5 periode saya menjadi anggota legislatif, ya, 3 periode di kabupaten dan 2 periode di provinsi, dan selalu mewakili Kabupaten Sumbawa. Sehingga saya paham. Demikian juga bagaimana menanganinya. Ya, bagaimana menanganinya. Itulah kenapa selalu mencalonkan diri untuk eksekutif, karena kewenangannya. Ada mimpi-mimpi besar, ada visi-visi yang coba ingin kita terapkan, dan kalau itu kemudian saya tulis, saya serahkan kepada orang lain, saya jelaskan pun di depannya, apalagi dia cuma membaca, itu tidak mungkin dia bisa dapat terapkan seperti yang ada dalam isi kepala saya. Mungkin kita sederhanakan saja, Pak Manda. Yang paling dibutuhkan Sumbawa saat ini apa sih? Jadi begini. Kan, yang pertama, kayak gini Pak Manda, saya kuliah keluar Sumbawa sampai baru sekitar 11 tahun saya kembali ke Sumbawa. Mungkin teman-teman seumuran saya sama siling, Sumbawa gitu-gitu aja itu ya. Kita apresiasi akses jalan sudah bagus, kemudian bandara sudah ada. Yang kita maksud meruanyang-nyang nih, tidak ada perkembangan yang signifikan seperti misalnya pusat ekonomi, mungkin sebuah pusat ekonomi modern seperti mall misalnya, yang di dalamnya itu ada semua jenis toko gitu kan, bahkan ada bioskop gitu kan. Kemudian ya mungkin
pariwisatanya ready lah seperti Lombok gitu. Semua fasilitasnya itu ada. Palingan kita kecantikan alamnya ada, tapi pengelolaannya nggak ada gitu. Bahkan yang di dalam kota pun nggak tersentuh. Jadi seperti itulah, tidak ada perubahan. Bahkan ekonomi masyarakat kemungkinan benar-benar tidak ada perubahan gitu kan. Artinya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Sumbawa itu belum terjadi gitu kan. Jadi begini, makanya kemarin ketika maju terakhir bersama Pak BJS itu kami mengusung tagline Burma Jati Sama ya. Yang dibutuhkan itu kita butuh kolaborasi. Semua komponen ya, sumber daya yang kita miliki ini kita sinergikan untuk kepentingan percepatan perubahan Kabupaten Sumbawa. Media kita pergunakan, terus kemudian kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok profesi, terus kemudian sampai dengan partai politik, pengusaha, semua komponen mesti duduk bersama. Sumbawa ini mesti digerakkan dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau dengan cara-cara konvensional, maka dia pun akan berjalan seperti yang kita saksikan pada saat ini. Nggak bisa. Akan stuck saja. Ya mungkin dia berjalan seperti autopilot lah. Dia jalan, pemerintahan berjalan seperti itu, pengusaha juga begitu. Karena semua tidak duduk bersama dalam rangka untuk menentukan kira-kira apa yang ingin kita lakukan bersama. Kalau misalnya untuk memperkenalkan Sumbawa, ketika saya diminta oleh anak-anak muda YouTuber untuk bicara waktu itu di hutan, saya bilang, kenapa? Anak-anak YouTuber ini tidak perlu dibiayai, mereka sudah mau. Misalnya saya jadi bupati, saya bilang saja kepada sekitar ASN berapa ribu pegawai di Sumbawa ini, ada belasan ribu mungkin, cocok komandan. belasan ribu. Semua ASN yang pegang Android, kalau ada cukup subscribe saja. Bayangkan kalau semua ASN. Ya benar, kalau semua ASN di Sumbawa subscribe dan nonton gitu kan, bisa jadi YouTuber itu akan mengaspal jalan di desanya sendiri. Betul. Saking mampunya. Kalau itu kita fasilitasi. Ya. Cukup bilang aja. Pokoknya kalian absen ke YouTube yang terbaru dari anak-anak kita. Ya. Berapa sih daripada mereka nonton TikToknya orang lain? Ya. Atau menonton YouTube-nya orang lain yang mungkin pulsa mereka tersedot ke sana tetapi tidak ada manfaatnya bagi daerah. Lebih baik pulsanya dibuang untuk anak-anak muda Sumbawa. Ya, benar. Dan itu manfaatnya untuk Sumbawa kemudian dikenal, terus kemudian YouTuber kita hidup. Ya. Destinasi-destinasi kita mereka juga lebih rajin untuk turun karena mereka sudah termotivasi. Oh, kalau saya luncurkan ini, saya akan mendapat subscribe banyak ini. Itu Kalau enggak, Sumbawa tidak kurang-kurang potensi dari segi SDA, SDM, semuanya oke. Yang tidak ada di daerah lain ada di Sumbawa. Ada di Sumbawa, pasti itu. Pasti. Benar nggak sih Pak Wanda, karakter kita tahu Samawa suka saling tarik? Enggak juga. Kemudian itu menjadi tantangan kita untuk maju. Tergantung, makan. Toh juga tergantung apa, Om? Ya tergantung pandangan orang, tergantung apa yang orang lakukan. Kalau baik, kalau semua dukung kok. Saya bisa jadi 5 periode kan atas dukungan orang Sumbawa. Jadi kalau misalnya kita katakan seperti itu stigma yang kemudian dipertajam untuk menjadi sebuah alasan bahwa kita nggak akan mungkin maju. Enggak bisa.
Nah, Sumbawa ini sangat gampang, tetapi perlihatkan mereka satunya kata dengan perbuatan. Jangan kita bilang ayo begini, kita kerjaan kita beda. Lain di bibir, lain di hati, Lain di kemudian bibir. lain tingkah laku gitu kan. Itu. Hanya misalnya kita citrakan seperti ini, tetapi kondisi di belakang itu tidak seindah warna aslinya. Baik. Pak Handa, kenapa selalu ikut kontestasi eksekutif? Seperti yang saya katakan tadi, nggak mungkin saya transfer isi kepala saya ini bagaimana menangani Sumbawa kepada orang lain. Oke. Ya. Kepada orang lain nggak mungkin. Kok nggak kapok sih, nggak pernah terpilih gitu? Loh, kalau seorang pejuang kapok ya jangan jadi pejuang. Oke. Tersinggung aku. Jangan jadi pejuang. Jadi saya melakukan itu bukan untuk sesuatu misalnya untuk mendapat pujian, bukan misalnya sesuatu Mendapat untuk kewenangan. enggak ada. Jadi yang saya ingin lakukan ini, saya punya kemampuan di bidang itu, saya punya akses untuk melakukan itu, saya punya pintu, saya punya kendaraan untuk melakukan itu, dan misalnya kalau saya bandingkan dengan rencana-rencana visi misi yang dilakukan oleh orang lain, saya bisa debat mereka bahwa visi misi saya insya Allah Sesuai akan dengan lebih semua. baik misalnya kan. Nah, saya coba gitu kan, saya tawarkan. Makanya saya sebenarnya sudah mengatakan bahwa kalau saya misalnya tidak terpilih, saya ingin serahkan ini. Saya coba misalnya, bisa nggak laksanakan ini, bisa nggak laksanakan ini. Kan Beda. kan. Misalnya untuk menangani taman kota saja, Ya. ya. Taman kota kita ini nggak terurus. Ah, Kenapa nggak kasih kewenangan organisasi kepemudaan yang banyak itu? KNPI kasih taman satu, terus kemudian Taman Mangga misalnya, Taman Kerato kasih Pemuda Muhammadiyah, Taman Genang Gemis kasih misalnya GMI. AMPI, GMNI, HMI, Pemuda NU, Pemuda Ya. NW, silakan mereka urus, atur segala macam gitu kan. Adalah orangnya kan, Berarti kasih tanggung jawab. kasih ke tanggung jawab masing-masing mereka gitu OKP. kan kepada OKP itu. Karena memang anak muda mungkin lebih lincah gitu ya, dan lebih semangat. Dan Saya pemikirannya lihat masih di jauh. beberapa kota ya, Oke. ada taman, Grab punya taman, ya. Grab punya taman. Telkomsel punya taman. Kenapa enggak misalnya Hmm. taman KNPI mereka yang pelihara gitu kan? Ya, Nanti mereka yang kelola juga. mereka yang kelola gitu kan, parkirnya mereka kelola. Saya buka di Simpang Bingung itu, Hmm. bikin lapak itu. Itu orang mau nyewa. Terus kemudian parkirnya itu bisa 5-6 juta per bulan. Siapa yang kasih? Kalau misalnya anak muda kita dikasih taman ini, mereka nggak perlu bikin proposal lagi, Iya. mereka nggak perlu misalnya ini bikin mau buat kegiatan ini. Jadi kayak pengemis aja gitu ya. Aduh, enggak. Ya iya sih. Jadi kalau mereka dikasih, Saya sering mengelola itu, ditawarin proposalnya Mbak Dita. Aduh, saya males bikin proposal gitu. saya juga paling malas. Nah jadi kolaborasi. Oke, itu salah satu solusi. Oke. Boleh dipakai, boleh enggak ya, Pak? Boleh dipakai, boleh enggak. Tetapi menurut saya seperti Nah, itu. agak masuk akal sih. Ya. Misalnya kalau sekarang, kali kita kotor misalnya. Iya benar, Udah benar. aja OKP. Padahal di daerah lain pinggiran kali itu jadi tempat wisata. Iya. Hmm. Saya punya bayangan kali kita itu bersih, Bisa makan di pinggir kali. Bisa kita makan pinggir kali itu indah. Ada gitu. perahu. Iya. Ya kan? Jadi, Bahkan bisa bikin kegiatan malah. betul. Ah, Jadi begini ya. ya. Mohon maaf ini ya, pemirsa. Ya, alhamdulillah saya diberi kenikmatan untuk melihat beberapa kota besar. Ya.
Saya pernah ke Amsterdam, saya pernah ke Paris, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke banyak negara. Itu sebetulnya potensinya mirip sih sama Sumbawa ya. Nanti kita bilang itu. Saya bicara yang kecil Oh yang kecil, oke. soal kebersihan. Oke. Seberapa besar sih Sumbawa ini dibanding kota-kota itu? Oh ya. Kok mereka bisa bersih, kita enggak? Apa ya yang bikin begitu? Mungkin kalau misalnya dibanding dengan kota-kota besar dunia, kita ini hanya pojokannya. Benar. Yang namanya kota Sumbawa besar ini. Tapi lihatlah sampah itu. Dina kalau jalan dari Kano Ya. sampai Empang, bahkan sampai Bima, Ya. Ya. sampah semua itu jalan. Sampah. Ini tong sampah raksasa. Dan saya tahu cara menangani itu. Gitu. Asbak raksasa. Saya tahu cara menangani itu. Ya. Selesai dia. Nah kalau misalnya saya lihat di hutan dipagarin, oh ini kok dipagar, ya. Udah perlu dipagar. Apa yang dipakai? Kalau si pagar dipagari tempat buang sampah itu, Oh, baru ditulisin oke. dilarang buang Buang sampah di sini. Oh, ya. Loh, kalau tidak ada sistem yang bagus, mungkin mereka tidak buang sampah di situ, tetapi mencari tempat buang sampah yang baru, Oke. yang sama-sama tidak pada tempatnya. Ya. Kalau yang ini dilarang, maka pindah. Pindah ke tempat yang lain. Hari ini nggak kelihatan, besok bau dia. Ya, benar. Nah, Itu tentang bikin sampah. sebenarnya kalau serius tangani sampah, seluruh kecamatan kita itu bikin UPT pelayanan sampah. Beli tanah tempat pembuangan sampahnya, taruh peralatan kita di masing-masing kecamatan. Gak bisa kita gotong royong tiap hari ini. Biayanya nggak ada mungkin malah. Yuh, nggak pakai biaya. Oh, nggak pakai biaya? Nggak pakai biaya. Oh, oke. Asal kita tahu bahwa sampah ini bermanfaat. Oke. Ada perusahaan-perusahaan yang mau masuk asal diberikan kewenangan, ya. Ya. Mau masuk mereka kelola sampah kita, enggak dikasih apa-apa. Cukup Dikasih lahan, nggak usah belikan dia kendaraan, nggak usah belikan dia apa, kasih dia lahan, ini tempat pembuangan sampah, dia kelola itu. kelola sudah sampahnya Ya, gitu. kelola. Ya, kalau di Jawa bahkan banyak cerita Bukan di Jawa, saya mau kelola sampah ini. orang kaya dari sampah. Oh iya, uang itu sampah itu. Oh, ajak saya Pak. Saya mau kelola sampah, terlalu banyak sampah. Makanya ketika saya maju calon bupati kemarin, saya itu sempat mengatakan bahwa untuk bayar misalnya untuk menjaga kebersihan pasar, menjaga kebersihan tempat-tempat umum, saya ingin membuat regulasi bahwa orang bayar iuran pasar itu kercis pasar itu cukup bayar dengan sampah. Oh ya, pedagang-pedagang itu kan bayar iuran. Ya, bayar iuran, Ya. ya. Oh, Mereka bayarnya pakai sampah. pakai sampah. Kuli ya saling beli urut. Saya bilang misalnya yang sekian taruh mereka 10.000 sehari. Oh, yang plastik begini ya kan? Sudah dipisahin, Yang kertas kan? begini. Yang kertas, yang bisa didaur ulang, yang organik, Ya. kan? Nah, jadi Semua serba bayar pakai sampah aja. banyak, Pak. Jadi orang kan sepertinya sampah ini momok, menakutkan, bukan. Mungkin Karena harus- sampah itu kalau dibuang tanpa pengolahan itu hanya pindah tempat. Mungkin harus kasih contoh. Jadi Sumbawa itu kalau ada yang berhasil satu, kayaknya bisa ngikut. Yang Bisa lain. lah dalam waktu dekat Nah. kita kasih contoh. Terutama anak mudanya. Daripada peluang pekerjaan, nyari saya peluang mau ketemu. pekerjaan di tempat lain gitu Saya mau kan. ketemu Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Saya bilang saya ada kelola sampah Oh, oke. supaya jangan seperti momok, Ya. menakutkan. Saya kemarin foto di jalan di Renang Luar, waduh kepala desanya langsung pergi bersihin. Ya dalam hati saya bilang, Jadi kalau ada kunjungan pimpinan baru bersih gitu kan, kadang-kadang ya, begitu. kadang-kadang juga Kadang-kadang begitu. mereka dibawa lewat sampah itu dan mereka juga nggak tersentuh.
nabrak sampah tiap hari. Itu tentang sampah, belum tentang hutan Belum yang, tentang yang sudah hutan rusak. yang rusak, di mana-mana banjir. Ya. Belum soal harga produksi petani. Belum jalanan rusak, jalan propi, jalan raya negara, kamu lihat. Kalau tidak ada penanganan tahun ini, apalagi sampai tahun depan, ini hancur jalan raya negara. Bukan dari sini saja, dari Lembar sampai Sapi. Dari Lembar sampai Sapi. Ya. Terus kemudian jalan-jalan raya provinsi kita, ya, itu hancur. Minyak hancur, Renang Tua hancur. Itu sangat membahayakan pengguna jalan. Terus kemudian sampah berserak di mana-mana. Tetapi mereka punya uang dan punya kemampuan, punya sumber daya untuk seperti MotoGP, MXGP. Sehingga saya mengatakan teman-teman Kan kita. itu program nasional. Oh iya, program nasional. Tetapi kan mau tidak mau juga menggerakkan sumber daya pemerintah Lokal. provinsi maupun di kabupaten kota. Kan menghasilkan juga ya itu. Menghasilkan apa? Menghasilkan duit dong. Menghasilkan Menghasilkan PAD dong buat daerah. PAD dari mana? Masa sih enggak? PAD dari mana? Sekelas Dorna itu. sekelas MotoGP. Oh iya. Enggak menghasilkan untuk Tidak daerah. menghasilkan apa. Hmm. Bagi saya. Oh gitu. Saya bisa debat dengan orang. Oh gitu. Ya. Itu perusahaan. Itu tiketnya Dorna itu pemerintah apa habis loh, swasta? 60.000 ya swasta. Swasta multinasional Iya. itu datang mengeruk uang daerah. Hmm. Dia ambil tiket kita, uang tiket kita, dia bawa pulang ke negaranya. Iklan bermiliar-miliar, beratus-ratus miliar dari perusahaan-perusahaan multinasional yang terpasang itu, mereka bawa pulang ke negaranya. Hak siar diambil Dorna, iklan diambil Dorna, tiket diambil Dorna. Apa yang ditinggalkan itu? Kan pastinya ada kesepakatan dong kalau ada. Harus ada yang mereka berikan untuk kita. Gitu. Apa yang dia berikan? Dia hanya mengatakan bahwa kalau ini dilaksanakan di negaramu, negaramu menjadi terkenal, daerahmu menjadi terkenal. Cukup itu kita dapat. Hanya popularitas. Benar. Yang tertinggal uang orang itu yang beli percing, beli peluru. Oke, yang nginap di hotel. Menginap di hotel, harus hotel kelas melati. Kalau hotel internasional juga dibawa keluar. Mau menginap di Pullman, mau menginap di Santika, mau menginap di Aston dan lain sebagainya. Itu kan jaringan internasional. Bayarnya lewat apa? Traveloka. Ya. Ya. Bayarnya lewat apa namanya? Kartu kredit. Ya. Tapi peluang pekerjaan ada. Oh iya, sebentar. Oh, sementara maksudnya Bang Unda. 2 hari 3 hari. Oke. Oke. Nggak mungkin lah Dornamu datang ke sini rugi. Ya sama dengan MSGP. MSGP itu B2B katanya, business to business. Ya. Tetapi yang digerakkan, ya, yang diperalat itu aparatur negara. Untuk kepentingan MSGP, misalnya landasan terbang diperbaiki. Apakah dari uang mereka? Bukan, uang negara dipakai. Kita yang fasilitasi mereka agar mereka mau bikin event di tempat kita. Tapi Tapi akhirnya setelah itu bisa jadi wisatawan mancanegara itu akan terus berdatangan ke tempat kita, bukan begitu kan? bisa jadi kalau kemudian itu digarap dengan sistematis, continue. Tetapi kalau mengharapkan mereka balik, sekarang sudah pergi ke Argentina mereka. Yang nonton-nonton itu karena MotoGP sedang di sana. Sesudah itu mungkin mereka ke Brazil, sesudah itu mungkin mereka ke Italia, sesudah itu mereka mungkin keliling ke tempat-tempat itu. Nah yang tersisa, apakah mereka? Bukan. Nah soal kita dikenal, iya, tetapi kan mesti seimbang. Ya. Apa yang kita lakukan dengan keterkenalan itu. Sekarang misalnya kita dikenal, ya, tetapi kita tidak persiapkan hotelnya, tidak persiapkan transportasinya, kita tidak siapkan apanya, ya lepas begitu saja. Tapi untuk keberlanjutan pariwisata misal nih Komandan,
Kan udah terkenal nih Sumbawa akibat MXGP nantinya Ya. misalnya gitu. Kemudian ada wisatawan lain yang bukan penonton MXGP datang ke Sumbawa. Artinya kita harus sudah siap gitu ya. Tidak ada MSGP, mestinya kita siap. Mestinya kita siap. Iya. Tidak dengan Tidak harus ada event tidak internasional. mesti. Hmm. Saya sebenarnya tidak percaya pada event internasional. Hmm. Saya lebih percaya kepada event-event lokal, event internasional. Ya kenapa? Karena itu yang bisa kita lakukan secara kontinu dan jangka panjang, tiada henti. Misalnya sekarang taruhlah. Misalnya balapan kebo gitu. Bukan. Kalau balapan kebo itu kan sama dengan kita minum jeruk itu. Uang orang Sumbawa dibelanjakan Mutar di kepada orang Sumbawa. Oke. Nah, salah satu kecil saja misalnya kan. Event lokal yang Event dimaksud lokal gimana? yang saya maksud itu misalnya cukup lomba sepeda di Sumbawa. Oh, oke. Misalnya kan se-NTB, tidak usah se-Indonesia Timur, se-NTB sudah. Berarti Sehingga ada uang orang kabupaten lain yang datang dibelanjakan ke daerah kita. oke. Nah, terus kemudian volleyball se-NTB di Sumbawa. Di Sumbawa. Ya, olahraga-olahraga itu dibikinkan event. Saya pernah berpikir ada 24 cabang olahraga. Kalau ini digarap bagus oleh KONI, maka 2 cabang olahraga per bulan. Turun spanduk tenis meja, datang bulu tangkis. Sesudah bulu tangkis datang voli. Sesudah voli datang Setiap takraw. bulan selalu ada event. Oh, situ. Kita cukup siapkan. Modalnya mungkin Komandan nggak ada. Cukup APBD 100 juta saja Oh gitu. per cabur ya. Per cabur. 100 juta per cabur itu akan Untuk mendatangkan bikin event skala ya mungkin regional. 5 kali lipat bisa balik. Oke. Tidak masuk ke kas daerah tetapi beredar di kantong-kantong raya. Misalnya kita bilang ini ada hadiah tenis meja 100 juta nih di Sumbawa. Silakan kalian datang rebut. Kami tidak menyiapkan juara 1, 2, 3, cukup juara 1 saja 100 juta untuk voli. Datanglah mereka. Kalau 2 klub saja, voli itu, misalnya satu klub 15 orang, pemainnya 12 orang, pelatih, official, segala macam, manajer 15 lah. Belum kita hitung Keluarganya ya. Cukup 15 saja. Kalau 2 klub, ini minimal nih. 2 klub maka ada 30 orang per kabupaten. Oke. Kalau 10 kabupaten kota maka ada 300 orang yang akan datang. Ya. Hadiahnya 100 juta. Itu kita mikir minimal itu kan. Minimal. Nah, kita bilang datanglah rebut ini. Tapi kami tidak menyiapkan hotel. Kami tidak menyiapkan makan kalian. Silakan cari hotel sendiri, cari makan sendiri. 1 orang atlet voli saja misalnya membelanjakan uangnya 1 juta saja Ya. di Sumbawa ini, maka kalau 300 ada 300 juta uang yang dibelanjakan. Oke. Kita pancing dia 100 juta, datang 300 juta. Kalau seperti itu semua cabang olahraga terus datang ini, Terus. nggak berhenti. Kalau motor GP, Belum. MSGP cuma 3 hari. Belum kesenian juga. Belum misal kesenian. lomba nyanyi. Belum gitu organisasi-organisasi, misalnya kita datangi ketua-ketua ormas, ketua-ketua partai politik. Pak Ketua, ayo bikin rapat tingkat provinsi di kabupaten saya. Pak Ketua, sekretaris, saya fasilitasi untuk transport dan nginap gratis di tempat kami. Tetapi kami tidak tanggung anggota. Oh, ya. Oke. Datanglah mereka berdua kan. Kita siapkan penyambutannya segala macam. Bikinlah misalnya Partai Persatuan Pembangunan bikin acara provinsi di sini. Oke. Ketua dan sekretarisnya nginap di Wisma, misalnya kan. Anggotanya silakan cari Cari sendiri, sendiri. hotel-hotel, makan sendiri. Ini partai lain bikin acara lain lagi. Besoknya Ikatan Muter, Dokter gitu Indonesia, kan. besoknya PGRI, besoknya Ikatan Notaris, terus seperti itu, nggak berhenti-berhenti. Ada event di Sumbawa. Ada event di Sumbawa, ya. Maka ada perputaran ekonomi yang Oh terjadi. iya,
Nggak perlu misalnya bina kita bagaimana cara berusaha, bagaimana cara cari modal. Ketika dia lihat orang datang, ada peluang untuk mereka jualan, dia cari sendiri jualan apa kira-kira yang cocok dengan hotel. Nggak perlu dibina, dia akan tambah kamar sendiri, dia akan perbaiki service sendiri, dia akan renovasi segala macam. Tapi kalau nggak ada yang datang, dia bangun hotel baru. Pasarnya nggak ada, ya susah juga. Oke, itu tadi saran lah ya, saran untuk Sumbawa. Mudah-mudahan. Enggak, saya punya bukunya. Oh, bukunya? Iya, visi misi saya yang saya bicarakan tadi. Oke. Makanya itu tadi Pak Manda bilang itulah yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Sebenarnya bisa kalau kemudian diskusinya intens. Oh, oke. Artinya itulah yang membuat kenapa Pak Manda itu selalu ikut kontestasi eksekutif gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, terakhir nih Pak Manda, inspirasi buat anak muda kita di Sumbawa. Apa yang membuat Pak Manda itu seolah sukses sesuai waktunya? Ini tahapannya pas banget gitu. Ya kuliah gitu kan, kemudian Kuliah saya panjang. umur 27 sudah jadi Alek gitu kan, sampai sekarang. Artinya tidak membuang waktu gitu loh. Kan anak muda suka galau tuh, aku mau jadi apa ya, cita-citanya aja bingung gitu kan. Iya, makanya saya sering mengatakan. Nah, Al setuju nih. Sama Saya sering mengatakan. Apa Hidup yang ini seperti lomba lari. Oke. Kita berada pada garis start yang sama. Oke. Semua kita berada pada garis start yang sama. sama. Oke. Nah, podium pun sudah kita lihat bahwa podiumnya di situ. Jarak yang mesti kita tempuh dari garis start ke podium juga sama. Tetapi kadang ada orang, ada anak-anak muda kita yang tidak jalan lurus dan fokus menuju podium. Fokus. Ya. Oke, yang pertama Tetapi fokus. dia siksak. Dia coba dulu ini. Coba dulu itu. Nggak cocok, belok lagi. Iya. Nyoba lagi. Sementara temannya yang lurus sudah mau nyampe. Oke. Bisa dibayangkan ya? Bisa. Dia sudah mau nyampe, tetapi dia siksa. Kenapa? Karena kadang-kadang orang untuk memilih menjadi apa sesudah dia selesai kuliah. Mestinya sebelum. Harusnya sudah ditentukan, saat dia masih dalam proses pendidikan itu. Oh, saya mau fokus ke sini. Oke. Sehingga dia pun akan fokus kepada apa yang dia sudah tetapkan. Bagaimana cara menghalau godaan? Sebenarnya dia bisa tanya, jangan tergoda ketika sudah berjalan. Sama dengan kan Pak Manda konsisten nih di politisi gitu. Sebegini saya ibaratkan. Masa nggak ada godaan sih? Jangan tergoda sesudah berijab gitu loh. Oh, oke. Boleh tergoda dia sebelum menentukan. Saya mau ke sini. Kalau udah ijab jangan tergoda. Supaya dia bisa fokus untuk memelihara tujuan itu. Gitu. Jadi misalnya sekarang dia tergoda pada saat dia masih memilih, itu bagus untuk memilih yang terbaik. Tapi setelah menentukan pilihan, tidak boleh tergoda. Tidak boleh. Harus tahan. Tahan, jangan tergoda. Oke. Tapi kesusahan tetap ada kan? Oh pasti. Nggak ada jalan yang mudah. Nggak ada ya. Di semua pilihan. Apa saja? Di semua pilihannya. Misalnya ya udah. Kalau kamu sudah menentukan diri gitu kan menjadi editor gitu kan jadi editor yang hebat. Nah, ya. Dan kalau misalnya menjadi kameramen yang hebat, fokus gitu. Semua pilihan ada kendalanya ya Pak. Semua pilihan ada resikonya. Semua pilihan pasti mengantarkan kita menjadi orang sukses. Tapi jika fokus maka waktunya akan lebih cepat. Okay. Sekarang saya contohkan. Okay. Apakah seorang yang berusaha menjadi pengumpul besi tua itu tidak akan sukses? Sukses.
Dia pertama mulung sendiri. Besok dia punya anak dua tambahnya. Besok dia punya anak buah 50. Terus menjadi 100. Pemulung semua ini. Akhirnya dia punya perusahaan besi tua terbesar yang di Surabaya itu. Tidak satu pun anaknya kuliah di dalam negeri. Kuliah di luar negeri semua? Di luar negeri. Kaya raya. Dari mulung. Dari memulung besi. Dari memulung besi. Dari memulung rongsokan. Dari Saya sampah. itulah yang membuat Pak Manda itu pengen mengelola sampah Sumbawa ya? Bukan saya ingin mengelola itu, lain beda dengan dia. Beda ya? Saya punya keinginan untuk turut juga, walaupun dalam kondisi seperti ini, turut membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Ayo dicoba, kalau sukses pasti ngikut. Iya. Saya juga mungkin bakal Jadi, ngikut. apakah misalnya seorang kusir dokar tidak bisa sukses? Bisa bikin dia kaya raya. Asal fokus. Asal fokus. Jangan tergoda. Hari ini misalnya dia punya Cidomo 1, besok 5, terus jadi 10, terus jadi 100, kan banyak, bagus. Berarti kuncinya jangan tergoda setelah melakukan pilihan. Ya. Setelah mengambil pilihan. Dan jadilah orang yang paling hebat di bidangnya. Oke, siap. Jangan setengah-setengah. Siap. Terima kasih Pak Manda sudah ngobrol dengan saya. Siap. Terima kasih teman-teman. Ya, itu tadi inspirasi, motivasi buat kita semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.